Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Al Ustaz Ian Bakhtiar yang telah hadir di tengah kita semua. Mari kita doakan semoga guru kita ini dipanjangkan umurnya. Amin amin Allah. Disehatkan jasmani dan rohaninya, Amin, Allah. dimudahkan segala urusannya, Amin. dikabulkan hajatnya, Amin. diberkahkan ilmunya, Amin. sehingga bisa memberikan mawaddah hasanah kepada Amin. kita semua. Saya juga ingin menyapa jemaah kita pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya telah hadir juga guru kita Al Ustaz Asy'ari Kafrawi SPHI. Benar ya Ustaz ya? Masya Allah, luar biasa ini Ustaz kita satu ini. Gimana kabarnya Ustaz malam hari ini? Semangatnya luar biasa. Ini penyemangat buat majelis kami. Oh, Ya, Ustaz ya. Masya Allah, guru kita ini. Kemudian di sebelah kiri saya juga hadir, ini juga nanti akan mengisi nih di majelis kita insya Allah ya Ustaz ya. Al Ustaz Ogi Suprayogi, Masya Allah. Gimana Ustaz malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua DKM Masjid Masjid Al Barokah Ocis. Masuknya Buaran apa? Bakti Jaya. Oh, Bakti Jaya. Masuknya Kelurahan Bakti Jaya, Masya Allah. Dan yang terakhir orang tua kita ini yang paling kiri Bapak Ngatijo, Masya Allah Bapak Ngatijo. Ya, sehat Pak Ngatijo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi. Ya, pokoknya kita tidak lelah-lelahnya selalu mensyiarkan dakwah walaupun sedikit. Tetap gimana walaupun satu ayat Mesti disampaikan mesti disampaikan kepada orang lain. pada orang lain sehingga bisa bermanfaat ilmunya. Nah, ini kita tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Ini mohon penjelasannya nih atau tausiahnya dari guru kita Al Ustaz Ian Bakhtiar, kira-kira bagaimana sikap kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan atau hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami cintai dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu ya, dan para calon-calon ahli surga. Amin. Ya, Amin. mudah-mudahan ya, ini kan baru calon, insya Allah akan sungguhan kita Amin. akan masuk surga. Amin. Ini adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah salah satu ikhtiar, salah satu usaha untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi, ini dengan cuma hitungan hari ya, insya Allah kita Rabu malam Kamis akan melaksanakan sholat tarawih. Tapi kita tunggu maklumat dari pemerintah ya. Ya, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas kita di Rabu malam itu kita udah siap-siap ya untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Apalagi ini sahabat kita ya,
Ustadz Ogi Suprayogi selaku ketua DKM Masya Allah. tentunya Repot nih. persiapannya itu melebihi dari kita karena dia banyak jamaah yang harus dia tangani gitu, dilayani. Mengenai menyambut dalam bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban bi hudurikum ya. Jadi kalau hari itu hari sayyidulnya yaitu Jumat. Jumat itu rajanya hari adalah Jumat. Jadi dipanggil Sayyidul Ayyam. Hari itu ada 7 ya. 7 Isnain, Salasa, Arba ya. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Nah, dari 7 hari itu rajanya hari adalah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Nah, kemudian kalau bulan 12 bulan kita. Nah, itu rajanya bulan yaitu Sayyidus Suhur, itu Ramadan. Dan Ramadan ini hanya diberikan sama Allah untuk umatnya baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad nih yang diberikan sama Allah Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan, keberkahannya di bulan Ramadan ya. Suatu contoh ya, kita pekerjaan sunnah aja jadi pahala wajib. Sholat sunnah nih ya, jadi pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Begitupun sodakoh. Sodakoh nih ya, kita sodakoh 1 gelas air minum nih, itu pahalanya 70 kali. 70 kali ini. Nah, kemudian kita sodakoh 1.000 rupiah, jadi lipat 70 kali. Jadi berapa tuh? 70.000. Nah, makanya besok sodakohnya ditingkatkan. Kalau sekarang sodakohnya 5.000, besok Ramadan ya, maksudnya istiqomah kalau bisa. Biasa 5.000. Ya taruhlah misalnya 20.000 atau 10.000 ya. Supaya kelipatannya tuh lebih ini ya. Kemudian kita disunahkan tuh untuk berbagi dalam berbuka puasa atau menjelang iftar tuh ya. Kalau biasanya di masjid-masjid tuh disediakan menampung biasanya baca Yasin dulu, seperti di sahabat kita nih Ustadz Ogi ya, di Al-Barkah diadakan buka bersama tuh. Itu macam-macam makanan ya, dari tetangga pada ngasih semua tuh. Itu imbalannya dengan harapan gitu tuh ya, diberikan sampai 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, bulan lain nggak seperti ini. Dan keberkahan ini bukan hanya untuk yang dirasakan, keberkahan ini bukan untuk umat muslim saja, tetapi umat selain muslim malah melebihi keberkahannya, karena emang dia yang dikejar dunia. Suatu contoh ya, McDonald ya, di depan tuh ya, McDonald tuh kalau hari biasa coba tanya porsinya tuh ya, nah, yang dia jual tuh satu hari berapa, tapi besok Ramadan tuh akan meningkat, bisa 5 kali lipat dia penjualannya ya. Kemudian mal-mal juga begitu ya, itu keberkahannya langsung nyata gitu. Bahkan swalayan kita nggak usah jauh-jauh, udah deket tuh Alfa sama Indomaret ya, itu stoknya tuh ya melebihi dari hari biasa. Coba masuk dan sekarang udah banyak biskuit, banyak sirup, apa semua dah yang kebutuhan. Yang belanja siapa? Yang belanja orang muslim, padahal yang jual orang muslim. Nah, itu apa maksudnya? Keberkahan itu dapat berkahnya. Nah, dia dapat berkahnya dari diadak apa namanya, dengan datangnya Ramadan, orang non muslim kebagian berkahnya. Sampai baginda Rasulullah bersabda tuh ya, man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang man pariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang girang, gembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Itu diharamkan tuh sama Allah tuh jasadnya di neraka. Neraka nggak mau. Allah melarang tuh orang yang gembira tuh belum ibadah. Ya tentunya kita persiapkan. Gembiranya gimana? Oh besok Ramadan, ya saya persiapkan. Biasa saya baca Quran misalnya 2 juz misalnya 2 minggu, besok kita tingkatkan. Nah, niatnya ibadah gitu.
Kemudian sholat malam kan nggak biasa. Nah sekarang dia belajar lagi sholat malam lagi ditingkatkan 3 Ramadan. Kemudian, nah kita jaga ini kan umat Muslim yang melaksanakan, tapi orang Muslim sendiri malah menodai kesucian bulan Ramadan. Apa maksudnya? Ya ini masih banyak nih warung-warung seperti, kalau warung Padang nggak terlalu ini ya, karena ya ini warteg gitu ya, itu buka di siang hari. Bukanya dia pintunya dibuka lebar-lebar, cuma dikasih hordeng kain. Jadi yang nampak, yang kelihatan cuma kakinya aja. Kakinya yang kelihatan, jasadnya nggak kelihatan. Nah, siapa yang makan? Orang Muslim. Iya. Nah, kita tuh sesuai dengan hadis baginda Rasulullah ya, itu suatu kemungkaran namanya ya. Jadi hadisnya, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat suatu kemungkaran falyughayyir, maka kita harus merubah. Dengan apa? Yang pertama, pabilisan, dengan lisan. Maksudnya kalau ada yang tidak berpuasa kita tegur, antum muslim nggak nih? Nah, tegur ya. Kemudian pabiyadi, atau pakai tangan, kita pukul apa kita apa ya. Nah, kemudian pabi kolbi, kalau nggak bisa dua tuh kolbi, nggak di hati. Waduh, ya Allah ya Rob, di bulan Ramadan ini masih ada yang makan siang-siang hari, saya nggak ridho ya Allah. Gitu maksudnya gitu ya. Jangan kita diem baik, kalau Bu Aram bilang jangan diem baik melihat itu. Kita mesti ada sikap kita tidak senang, tidak ridho dengan kejadian itu. Nah kalau di kampungnya Ustadz Ogi ini lebih istimewa. Kalau ada orang makan gitu tuh, jalan atau merokok gitu ya, itu langsung dipukul ya, digebukin ya. Iya betul. Sungguh ya, di Banten begitu. Nah, makanya kesucian bulan Ramadan ini harus kita jaga ya. Jangan sampai ternodai ya. Ini ada satu kisah lagi. Ini teman kita, sahabat kita, Ustadz As'ari nih ya. Ini habis tahalul, coba buka itunya. Wah, tuh halul. Masya Allah. Ini bagus nih, penghematan sampo. Ini ada kisah nih, saya punya cerita. Antum tahu nggak, di Ciledug tuh lewat dikit ada namanya Kampung Gondrong. Gondrong ya. Jadi ini dia Ustadz As'ari bilang sama tukang gojek, kalau dulu kan belum ada gojek online. Jadi kalau kita mau gojek, tanya kau sana berapa. Ya, kata Ustadz As'ari begini ya, bang, sampai Gondrong berapa bang? Gitu ditanya, sampai Gondrong berapa? Kata yang tukang gojek, 50.000. Bener 50.000 nih. Kata tukang gojek, maksudnya Gondrong sana, Kampung Ciledug gitu loh. Nah, nggak taunya Ustadz As'ari sampai Gondrong maksudnya rambutnya sampai Gondrong gitu. Salah pengertian nih. Iya, ini satu kisah aja. Ya maka itu di bulan Ramadan ini, mari yuk kita persiapkan diri kita. Kita ajak anak-anak kita, istri kita untuk pertama berpuasa. Kemudian ketika malamnya kita ajak tarawih. Tarawih itu hukumnya, sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Kenapa? Datangnya cuma di bulan suci Ramadan. Nah belum tentu kalau kita ini sia-siakan Ramadan besok nih, belum tentu usia kita bisa sampai Ramadan yang akan datang. Apakah antum bisa menjamin nih? Ustadz As'ari bisa menjamin? Enggak ada. Kali ada jaminan gitu, umurnya sampai tahun yang akan datang. Kemarin 500 tahun. Iya. Jadi umur nggak bisa. Ini semua udah qadarullah ya. Jadi kita usahakan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Amin. Makanya semuanya kita, sedekah kita, baca Quran kita, ya. Nah, kemudian kita jaga nih, ya, terutama ya wahifzil lisan. Ini kan doanya ada tuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ini kan Rajab udah lewat, sekarang Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban.
Wabalighna Ramadan. Nanti tinggal 2 hari lagi nih. Nah, insya Allah kita umur kita sampai ya. Nah, itu kita jaga tuh ya. Nah, kemudian wabalighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam. Ya, kita jaga puasa dan juga kita tegakkan itu qiyamul lail, maksudnya salat malam. Wa tilawatil Quran, dan baca Quran. Wa hifzil lisan, dan kita jaga tulisan kita. Ini bukan hanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi semua jasad kita harus puasa. Ini terutama mata nih. Mata kita puasa juga. Kita melihat yang bukan mahram kita, nah itu bisa membatalkan nanti. Nah, pokoknya kita kalau bisa ya kita jaga dah. Ini ada suatu kisah ya. Saya dulu waktu masih kerja di kantor nih, ya, kan naik motor, ya. Ini di depan kita macet ya. Itu yang wanita gadis dibonceng sama laki-laki ya. Ininya kelihatan nampak. Mana di pas depan kita lagi. Nah, masya Allah, kita merem aja sambil masya Allah. Tapi kita mau menghindar gimana ya? Susah, macet. Kita pas di depan kita tuh. Nah, makanya kita harus jaga tuh. Nah, dia tuh harus namanya tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, karena emang yang dipanggil dalam sama Allah dipanggil nih kita dalam hal berpuasa ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam. Jadi orang Islam yang beriman, nah itu kan yang dia tuh imannya masih belum sempurna. Iya, karena dia belum menjaga tuh aurat, kan, tapi belum sempurna imannya ya. Untuk itu kami menghimbau ya, wabil khusus ya, yang jamaah Majlis Serpong Jaya nih harus bisa menjaga bisa. Kemudian WA ya, jari kita mesti kita jaga nih. Jangan WA kita yang dibaca orang itu yang kita kirim video-video yang sifatnya gibah. Ini kan sekarang lagi tahun politik nih. Ya, jangan sampai itu kita bisa mengeser kayak seperti itu. Itu bisa membatalkan gitu. Bisa pahala puasa kita. Iya, gibah online namanya. Tangan nih, ya. Tangan kita jangan sampai itu ya. Ini kan HP ini banyak manfaatnya. Ini barangnya kecil, tapi di akhirat ini hisabnya besar. Ya, emang barangnya kecil masih bisa masuk saku, tapi ini nanti tanggung jawab kita di akhirat hisabnya besar. Makanya manfaatkan HP ini melalui medsos ya, boleh buat dakwah gitu, jangan buat gibah gitu. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya yang apa yang kami sampaikan. Kemudian ada zikiran khusus di bulan Ramadan. Jangan lupa, wahai saudara-saudaraku, perbanyak zikir. Apa zikirnya? Coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 300 kali ya. Masa cicil lah, cicil. Pokoknya dalam 24 jam satu hari itu nilainya 300 kali. Baca, syukur-syukur melebihi ya. Nah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya, ada Ustadz Ogi, ada tambahan. Ya, cukup. Ya. Baik, terima kasih guru kita penjelasannya. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, maka kita dapat simpulkan tausiah guru kita malam hari ini dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menjaga puasa kita, menjaga sholat malam kita, tadi menjaga lisan kita, membaca Al-Quran, insya Allah nanti. Dan yang terakhir tadi kita
ijazahkan zikiran Asyhadu an la ilaha di bulan suci Ramadan yang tadi sudah dibacakan ya. Baik, jika masih ada pertanyaan lagi dari para jemaah silahkan menulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Dan jangan lupa selalu dukung channel YouTube kami Majelis Ratib Serpong Jaya Official dengan like, share, dan subscribe. Oke, baik. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sambil Ngopi. ngopi. Mangga tak?